Assalamualaikum, ini adalah video simulasi tentang mengelola arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan mempraktekkan simulasi bagaimana kita mengelola arsip. Yang pertama, pada hari ini terdapat banyak sekali surat masuk dan surat keluar di media Anda. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah mensortir surat. Karena pada hari ini saya menggunakan sistem subjek kronologi, maka surat tersebut akan saya sortir pertama adalah berdasarkan tanggalnya. Nah, setelah kita selesai mensortir semua suratnya, kita akan mengetahui surat mana dulu yang harus kita kelola. Untuk memberikan tanda, kita bisa menggunakan stempel agenda. Contohnya seperti ini. Surat tanggal 4 bisa kita stempel agenda di bagian bawah. Nah, dapat dilihat di buku agenda ini. Di buku agenda ini ada tanggal dan jam diterima. Karena hari ini tanggal 15, saya bisa menggunakan 15/9/2021 dan diterima pada jam 11.00. Karena pada hari tanggal 15 September, maka suratnya harus ditulis di identitasnya tanggal 15 September. Kemudian agenda nomor, karena ini adalah surat nomor 1, maka dibuat agenda nomor 1 atau boleh 001. Tanggal diteruskannya dan penerima paraf adalah saya sendiri. Tanggal diteruskan ini bisa saya tulis ketika surat ini akan saya kelola lebih lanjut. Misalnya saya akan teruskan hari ini, saya akan selesaikan hari ini, maka akan saya tulis tanggal 15 September 2021. Setelah surat kita beri tanda agenda surat masuk, maka surat tersebut harus kita salin ke dalam buku agenda. Agenda di sini adalah nomor 1. Karena ini adalah tanggal agenda, berarti ini adalah tanggal berapa surat saya kerjakan. Nah, nomor surat di sini harus kita tuliskan sama seperti nomor surat yang ada pada suratnya. 010. Kemudian tanggal surat yang ada di surat ini harus samakan dengan ini. Ini adalah surat masuk, maka yang harus kita buat kodenya adalah M. Dari siapa surat ini, kita harus tuliskan dari siapa, lihat pada kop suratnya. Kemudian pada isi ringkasnya kita harus membaca suratnya dulu, baru kita bisa mengetahui apa yang ada dalam isi ringkas. Kemudian pada kode kita harus melihat daftar klasifikasi surat ini termasuk dalam kode apa. Nah, untuk keterangan bisa kita tuliskan hal-hal yang terkait atau hal penting tentang surat ini. Setelah selesai mengisi buku agenda, kita harus perhatikan suratnya. Salah satu contoh suratnya seperti ini. Terdapat lembar disposisi yang dibuat oleh pimpinan. Maka lembar disposisi tersebut harus kita satukan atau kita hektar bersama dengan suratnya. Seperti ini. Setelah selesai, kita akan memberikan kode pada surat masing-masing surat. Nah, kode tersebut harus berdasarkan pada daftar klasifikasi yang sudah kita tentukan. Contohnya pada surat pengiriman, kodenya ada pada pengir, maka di ujung surat harus kita buat kode pengir agar mempermudah kita untuk memproses surat tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah sebelum kita mengarsipkan, kita harus mengisi kartu indeks. Kartu indeks ini adalah salah satu identitas yang dibutuhkan untuk kita membutuhkan informasi tentang surat tersebut. Kartu indeks, judul surat itu adalah bisa dibuat seperti dari pengirimnya, alamat pengirimnya, PT Alfa Scorpi, ya. Nah, kita harus mengindeks surat tersebut seperti judul surat, yaitu nama PT-nya atau nama pengirim, nomor surat itu nomor yang ada pada surat, tanggal surat juga kode surat adalah kode yang tertera pada buku agenda dan kode yang tertera pada di ujung surat ini. Nah, setelah selesai semua surat kita catat, surat tersebut harus kita simpan dalam map hektar berdasarkan daftar klasifikasi yang sudah kita buat. Contohnya
ada surat yang pertama di buku agenda adalah surat di pengiriman. Berdasarkan kode klasifikasinya ya. Nah, kita buka di bagian pemasaran, itu ada namanya pengiriman atau pengir. Ini adalah surat yang kita temukan. Kita dapat membuktikannya tanggal 4 kode pengiriman. Ini tanggal 4 kodenya pengiriman. Nah, jangan lupa semua surat yang sudah kita arsipkan atau sudah kita simpan harus kita masukkan, kita buat dalam buku arsip. Dalam membuat guide-guide ataupun folder seperti ini, usahakan tidak keluar dari ujung map Snellhecter-nya. Dan kenapa alasan saya membuat tulisan vertikal seperti ini? Karena menggunakan map Snellhecter. Tapi apabila kita menggunakan map hanging, kita dapat menggunakan tulisan secara horizontal.